Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good afternoon. Today we are still studying chapter 6 about cause and effect. Ya, masih bahas materi yang kemarin tentang sebab dan akibat. But for today, we are going to focus on the difference between because and because of. Ini di part 2 yang kita akan bahas adalah perbedaan penggunaan because dan because of dalam kalimat yang memiliki hubungan sebab akibat. From next week, we have already known that there are some signal words used to talk about cause and effect. Ya, sudah dibicarakan kemarin signal words yang biasa digunakan untuk menyoroti, untuk menyebutkan sebab. Oke, ini dia signal words-nya. Yang pertama ada because, since, for, as, yang maknanya sama yaitu karena. Sedangkan kelompok signal words yang kedua yaitu ada because of, due to, owing to, thanks to. Ini makna yang biasa digunakan ya. Kedua kelompok signal words di sini fungsinya sama yaitu to talk about the cause, untuk menyebutkan cause atau penyebabnya dalam kalimat itu ya, sama. Namun bedanya, the difference is kelompok signal words yang pertama ini followed by clause, diikuti oleh cause yang bentuknya klausa, yaitu ada subjek, ada verb, atau pada yang nominal ada subjek dan juga to be. Sedangkan signal words kelompok yang kedua ini followed by noun or gerund, diikuti oleh cause yang bentuknya noun, kata benda, atau gerund. Ya, itu bedanya. Kelompok pertama diikuti oleh cause yang bentuknya klausa, kelompok kedua diikuti oleh cause yang bentuknya noun. Let's see the example. There are two sentences. A storm suddenly comes from the east. Badai tiba-tiba datang atau tiba-tiba muncul dari sebelah timur. The flight is cancelled. Penerbangannya dibatalkan. Dari dua kalimat ini, badai yang tiba-tiba datang serta penerbangan yang dibatalkan, mana yang berperan sebagai cause dan mana yang sebagai effect? Oke, ini ya. Kalimat pertama, badai yang tiba-tiba datang itu sebagai penyebabnya. Karena adanya badai tadi, maka akibatnya, efeknya adalah the flight is cancelled, penerbangannya dibatalkan. Kedua kalimat ini bisa dijadikan satu dengan menggunakan kata hubung, signal words for cause dari salah satu di sini. Silakan pilih, boleh because, since, for, atau as. Catatannya adalah cause-nya harus dalam bentuk klausa yang terdiri dari subjek, verb. Contohnya yaitu the flight is cancelled because a storm suddenly comes from the east. Ini ya. Because di sini sebagai kata hubungnya, dan di sini kalimat yang menyusul setelah because ini sudah pasti adalah cause, penyebabnya badai. Karena badai maka jadinya akibatnya penerbangan dibatalkan. Di sini cause-nya dalam bentuk klausa, terdiri dari a storm sebagai subjek dan juga comes di sini sebagai verb. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa kedua kalimat ini juga dihubungkan dengan menggunakan signal words yang kelompok kedua, ada because of, due to, dan owing to. Maknanya sama, kelompok pertama maknanya karena, kelompok kedua juga karena. Cuma bedanya adalah bentuk cause-nya harus dalam bentuk noun, ya, harus dalam bentuk kata benda, yaitu the flight is cancelled because of a storm. Penerbangannya dibatalkan karena badai atau gara-gara badai. Di sini kita menggunakan because of. Kenapa kok menggunakan because of? Karenanya
kok kita tidak pakai yang because, since, for, atau as? Karena cause-nya, penyebabnya di sini hanya dalam bentuk noun saja. Storm, badai. Ya, bentuknya hanya noun, tidak klausa seperti yang di atas. Karena bentuk cause-nya hanya noun saja, maka kita menggunakan because of, menggunakan kelompok yang kedua. Salah satu dari ini ya, bisa saling menggantikan. The flight is cancelled due to a storm. The flight is cancelled owing to a storm. Boleh semuanya, maknanya sama. Next, let's see other examples ya, contoh yang lain. Di sini ada kalimat rumpang. Many people passed away, bla bla bla, coronavirus keeps spreading in Indonesia. Banyak orang telah meninggal dunia di sini karena virus corona terus menyebar di Indonesia. Oke, karenanya yang harus digunakan untuk melengkapi kalimat ini kira-kira pakainya because atau because of. Untuk menentukan apakah kalian harus pilih A atau B, maka lihat dulu cause-nya di sini bentuknya klausa atau noun. Coronavirus keeps spreading in Indonesia. Nah, jawaban yang betul adalah menggunakan because. Ya, kenapa kok kita pakai because? Karena di sini cause-nya di sini dalam bentuk klausa. Klausanya terdiri dari coronavirus sebagai subjek dan keeps spreading, terus menyebar, ini sebagai verb. Maka dari itu, karena cause-nya dalam bentuk klausa terdiri dari subjek verb, maka kita harus menggunakan yang because, bukan yang because of. Kebalikannya, pada contoh yang kedua, di sini many people passed away bla 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 coronavirus. Di sini yang lebih tepat pakainya since atau due to. Banyak orang meninggal karena virus corona. Banyak orang meninggal gara-gara virus corona. Nah, di sini pakainya yang mana? Karenanya since, temannya because, atau pakainya due to, temannya because of. Yang betul adalah kita menggunakan due to. Kenapa kok pakainya due to? Karena cause-nya di sini berbentuk noun, kata benda. Coronavirus, virus corona saja. Hanya kata bendanya saja, tidak ada subjek, tidak ada verb. Di sini dia hanya satu noun atau satu kata benda saja. Untuk penggunaan yang ketiga, tadi kan ada because of, due to, owing to, dan thanks to. Untuk thanks to biasanya digunakan pada kalimat yang memiliki konotasi positif. Hal-hal yang perlu disyukuri, hal-hal yang perlu dibanggakan. Contohnya di sini, she can get a promotion. Dia bisa mendapat promosi jabatan. Thanks to her great contribution. Dia bisa mendapat promosi jabatan karena atau gara-gara kontribusinya yang besar terhadap perusahaannya. Nah, ini berarti kan hal yang patut dibanggakan, memiliki kontribusi yang besar, makanya akibatnya dia jadi dipromosikan jabatannya. Kalau makna kalimatnya seperti ini, konotasinya positif, biasanya karenanya menggunakan thanks to. Nah, kalau yang ini kan konotasinya tidak positif ya, membicarakan tentang orang-orang yang meninggal gara-gara adanya virus corona. Terakhir, kita lihat contoh lagi. Jack doesn't go to work, bla bla bla, he is sick. Jack tidak berangkat kerja karena dia sakit. Nah, di sini he is sick, dia sakit sebagai penyebabnya ya. Dan karena sakit tadi, maka akibatnya si Jack jadi tidak berangkat kerja. Oke. Karena untuk melengkapi kalimat di sini, apakah because atau because of? Lihat dulu. Ya, langkah pertama lihat dulu. Cause-nya bentuknya klausa atau hanya noun saja. Ada he is sick. Ini adalah klausa, berarti kita harus memakai because. Setelah because-nya ditaruh, yuk di sini klausanya apa sih? Terdiri dari apa? He-nya sebagai subjek,
is-nya di sini sebagai to be dan sick sebagai complement. Ini klausa nominal ya, he is sick. Karena cause-nya berbentuk klausa tadi, maka kita harus memakai because. Sedangkan contoh yang kedua, the traffic jam lasted for 2 hours. Kemacetannya berlangsung selama 2 jam. Kenapa kok sampai macet 2 jam? Karena kecelakaan atau gara-gara kecelakaan. Nah, di sini cause-nya an accident. Di sini bentuknya apa nih? Apakah klausa atau hanya kata benda saja? Itu adalah menggunakan due to. Ya, masukkan due to-nya. Kenapa kok kita pakainya yang due to? Karena an accident di sini sebagai cause, bentuknya adalah noun, kata benda, kecelakaan, bukan klausa. Maka dari itu kita harus memakainya yang due to. Okay, that's all for today. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.